Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Haryani, semester 4 dari kampus Taimas Wonogiri. Di sini saya akan presentasikan tugas mata kuliah Ekonomi Makro Islam dengan tema perekonomian tertutup tanpa kebijakan pemerintah dalam ekonomi konvensional. Sistem perekonomian yang ada di Indonesia begitu banyak, sehingga perlu adanya kebijakan-kebijakan. Apabila suatu kegiatan usaha ekonomi yang kita lakukan, tentu ada hal-hal yang harus kita penuhi. Perekonomian suatu negara ada pembagian dua sistem, yaitu perekonomian tertutup dan terbuka. Dalam perekonomian tertutup juga dikenal dengan kebijakan pemerintah atau tanpa kebijakan pemerintah. Dalam hal ini kita akan membahas mengenai perekonomian tertutup tanpa kebijakan pemerintah. Yang pertama yang akan kita bahas adalah pengertian. Pengertian dan ruang lingkup perekonomian tertutup tanpa kebijakan pemerintah. Dalam perspektif ekonomi konvensional, perekonomian tertutup adalah perekonomian yang tidak berinteraksi dengan perekonomian lain. Khususnya perekonomian tertutup tidak terlibat dalam perdagangan internasional, tidak juga terlibat pinjam-meminjam internasional, tidak mengenal hubungan luar negeri sehingga tidak ada kegiatan ekspor-impor. Perekonomian sederhana tidak mengenal keterlibatan pemerintah dalam kegiatan perekonomian. Jadi, perekonomian tertutup sederhana adalah perekonomian yang melibatkan dua pelaku, yaitu rumah tangga dan perusahaan swasta. Yang kedua yang akan kita bahas adalah tentang fungsi konsumsi dan tabungan. Dalam perhitungan pendapatan nasional, pendapatan yang dihasilkan rumah tangga konsumen merupakan sisi pendapatan, sedangkan pengeluaran konsumsi rumah tangga merupakan sisi pengeluaran. Pembahasan ketiga adalah fungsi investasi dengan pendekatan ekonomi konvensional. Pengertiannya adalah pembelian barang yang nantinya akan digunakan untuk memproduksi lebih banyak barang dan jasa. Investasi adalah jumlah dari pembelian peralatan, modal, persediaan, dan bangunan atau struktur. Investasi pada bangunan mencakup pengeluaran untuk mendapatkan tempat tinggal baru. Menurut kesepakatan bersama, pembelian tempat tinggal baru merupakan satu bentuk pembelanjaan rumah tangga yang dikategorikan sebagai investasi dan bukan sebagai konsumsi. Secara singkat, investasi dapat didefinisikan sebagai tambahan bersih terhadap stok kapital yang ada. Istilah lain dari investasi adalah pemupukan modal atau akumulasi modal. Dengan demikian, dalam makroekonomi, pengertian investasi tidak sama dengan modal. Dalam makroekonomi, investasi memiliki arti yang lebih sempit, yaitu jumlah yang dibelanjakan sektor bisnis untuk menambahkan stok modal dalam periode tertentu. Sedangkan modal merupakan stok ketika mulai nilai uang dari gedung-gedung atau mesin-mesin dan inventaris lainnya adalah tetap pada suatu waktu. Ada 3 bentuk pengeluaran investasi. Yang pertama adalah investasi tetap bisnis, yaitu pengeluaran investasi untuk pembelian berbagai jenis barang, modal yaitu mesin-mesin, dan peralatan produksi lainnya, untuk mendirikan berbagai jenis industri dan perusahaan. Yang kedua adalah investasi residensial, yaitu pengeluaran untuk mendirikan rumah tempat tinggal, bangunan kantor, bangunan pabrik, dan bangunan lainnya. Yang ketiga, investasi persediaan, yaitu berupa pertambahan nilai stok barang yang belum terjual, bahan mentah, dan barang yang lain yang belum diproses produksi pada akhir tahun perhitungan pendapatan nasional. Fungsi investasi dengan pendekatan ekonomi Islam tentunya berbeda dengan pendekatan ekonomi konvensional. Perbedaannya karena fungsi investasi dalam ekonomi konvensional dipengaruhi tingkat suku bunga. Hal ini tentunya tidak berlaku dalam pendekatan ekonomi Islam. Kesimpulannya, perekonomian tertutup tanpa kebijakan perekonomian adalah perekonomian dua sektor yang merupakan perekonomian yang terdiri dari pengeluaran yang dilakukan rumah tangga konsumen. Sedangkan investasi merupakan pengeluaran perusahaan untuk membeli barang-barang, modal, dan perlengkapan-perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan untuk memproduksi barang dan jasa yang tersedia dalam perekonomian.
Demikian presentasi dari saya. Banyak kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat dan menambah pengetahuan teman-teman semua. Salam semangat dan salam kompak untuk teman-teman semua.